Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahria dari SDN 60 Muncoloi Lapara, Kecamatan Muncoloi. Tidak ada yang ingin pandemi ini terjadi, tetapi sebagai guru, kita tidak punya pilihan lain selain menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Untuk menghasilkan kualitas belajar siswa yang terbaik, para guru harus terus berinovasi dan meningkatkan metode pengajarannya setiap saat. Kami menyadari tidak ada yang sempurna dalam semua usaha yang dilakukan. Namun yang terpenting adalah bagaimana semua pihak merefleksikan dan meningkatkan metode mengajarnya di tengah pandemi. Kami dari SDN 60 Muncoloi Lapara telah berusaha menggunakan berbagai media, metode dan strategi serta pendekatan dalam PBM. Tetapi tetap saja banyak hambatan yang dilalui. Mereka yang memiliki akses internet dan handphone, kami fokus pada pembelajaran daring seperti Zoom dan Google Classroom atau WA. Mereka yang tidak memiliki akses internet dan handphone, kami fokus pembelajaran luring secara berkelompok kecil. Adapun kegiatan luring yang dilakukan bukan hanya karena siswa tidak ada akses internet atau HP, tetapi juga untuk tatap muka untuk menjelaskan pelajaran-pelajaran yang susah dimengerti oleh siswa seperti matematika. Kegiatan ini dilakukan secara berpindah, misalnya dari rumah ke rumah orang tua siswa atau di pos ronda yang ada di sekitar tempat tinggal siswa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena itu kami berinisiatif untuk menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita untuk menjadi alat bantu pembelajaran untuk menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini. Berikut kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini karena di sekolah kami itu menggunakan pembelajaran luring maupun daring, dan untuk memudahkan kita untuk melaksanakan pembelajaran luring, saya di sini menggunakan alat bantu pembelajaran yang mudah didapat dan mudah dibuat. Yang saya maksud di sini adalah kita bisa membuat alat bantu pembelajaran dengan menggunakan kalender bekas seperti ini, kalender meja yang bisa berdiri sepertinya, kalender meja, ataupun kalender biasa yang bisa digunakan sebagai papan tulis. Nah, yang pertama misalnya ini kalender meja, ini sudah bagus karena memang sudah bisa berdiri. Nah, ini tinggal dipasangi gambar-gambar atau alat peraga atau materi yang mau kita bawakan. Karena dalam pembelajaran luring yang kita laksanakan ini, biasanya anak-anak terdiri dari 5 orang atau kelompok kecil saja. Jadi biasanya kita duduk melingkar. Nah, ini sangat efektif digunakan karena sambil didudukan sambil anak-anak bisa melihat dari dekat. Jadi ini seperti ini. Jadi kita pasangkan saja. Jadi ini permukaan kalender ini diberikan dilapisi kertas plastik, kemudian ini bisa dimasukkan ke dalam sini materi apa saja yang kita mau bawakan pada hari itu, ya. Jadi ini sangat mudah untuk membuatnya ini karena sudah sepertinya. Nah, ini salah satu contoh yang saya buat ini. Seperti ini ada gambar tubuh manusia, alat gerak manusia. Ya, kemudian untuk lebih menarik lagi ini bisa ditempeli dengan gambar-gambar berwarna-warni supaya anak-anak lebih menarik. Kemudian kita juga bisa membuat dari kalender biasa yang biasa kita gantung di dinding, ya, untuk dijadikan papan tulis. Nah, karena ini tidak bisa berdiri seperti kalender meja ini, maka kita bisa membuatkan tempat dari karton. Jadi karton bekas sesuai dengan inovasi sekolah kami pemanfaatan barang-barang bekas. Ini saya pergunakan karton ya yang seperti ini. Kita buat sama seukuran dengan kalender yang kita mau pakai. Jadi kalender ini kan macam-macam ukurannya, terserah yang mana kita mau pakai. Nah, ini
karton ini saya buat sesuai dengan kalender yang saya pakai. Untuk dudukannya ini kalender untuk dijadikan papan tulis. Jadi pertama kita potong dulu karton ini sesuai dengan ukuran kalender. Ya. Kita buat dua dia supaya dia kakinya seperti berbentuk segitiga ya. Jadi nah seperti ini saya sudah potong. Jadi kemudian bagian bawahnya untuk kakinya ini kita sambung. Jadi kita buat karton yang sama besar dua berpotongan. Kemudian ini kita buat bagian bawahnya bersambung ya, supaya nanti kuat berdiri. Jadi kita pakai plester bening ya. Nah, kemudian ini dibuat supaya bisa berdiri. Jadi supaya bisa berdiri seperti ini ya. Kalau mau lebih cantik lagi, ini bisa dilapisi dengan kertas warna-warni supaya lebih menarik. Nah, kemudian kita ujungnya ini kita satukan. Ini nanti modelnya seperti ini. Ya. Jadi kalender bagian belakangnya kalender yang kita gunakan bisa sebagai papan tulis. Nah, untuk membuat papan tulis dari kalender ini kan kalender terbuat dari kertas, maka kita lapisi dengan plester bening. Nah, jadi modelnya nanti seperti ini. Jadi sambil duduk kita misalnya melingkar mengajar, ini bisa dibuka-buka. Jadi bisa ditambahkan dengan alat peraga lain. Nah, ini dilapisi dengan kalender isolasi bening seperti ini. Jadi setelah dilapisi ini bisa digunakan untuk menulis. Jadi sambil duduk pembelajaran kita duduk saja melingkar, ini bisa ditulisi. Misalnya ini. Ini bisa terhapus. Jadi ini bisa. Misalnya lagi kita mau menulis, misalnya rumus, ya, panjang kali lebar. Ini bisa dihapus dengan menggunakan tisu atau menggunakan penghapus papan tulis. Jadi ini sangat efektif, mudah dibawa kemana-mana. Jadi mungkin sekian yang saya peragakan ini, cara membuat alat bantu pembelajaran secara sederhana dari bahan-bahan bekas yang ada di sekeliling kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.